Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Adam. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021. Saya dari subkelompok 2, kelompok 4, angkatan 90, Provinsi DKI Jakarta. Saya sudah mengikuti pembelajaran Blended Learning Latsar CPNS ini dari tanggal 21 Juni 2021. Dan mulai dari tanggal 24 Juni 2021, saya bersama teman-teman saya belajar Latsar di agenda 2 bersama Ibu Tutor, yaitu Ibu Insinyur Elva Simanjuntak. Kali ini saya akan membuat video mengenai review atau overview pembelajaran agenda 2 yang sudah saya alami. Di hari pertama, yaitu Kamis tanggal 24 Juni 2021, pembelajaran bersama Ibu Elva dimulai dengan penjelasan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap PNS di seluruh Indonesia, yaitu ANEKA, di mana kepanjangan ANEKA adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kelima nilai dasar ini wajib dimiliki oleh setiap PNS seluruh Indonesia. Dengan menerapkan kelima dasar ini, seorang PNS akan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, berbakti kepada bangsa dan negara, dan memastikan bahwa tugas dan fungsi pokoknya dijalankan dengan baik dan mengeluarkan hasil yang maksimal. Di hari pertama ini, kami belajar bahwa masing-masing nilai dasar ini memiliki indikator atau kriteria tertentu yang dapat diuraikan menjadi penerapan nilai-nilai dasar PNS ini di kehidupan nyata. Di hari pertama ini, kami pun ditunjukkan suatu video yang menampilkan contoh bagaimana seorang PNS itu bisa menjadi PNS hebat. Di mana PNS hebat tersebut selalu menerapkan nilai-nilai dasar ANEKA. Di mana di video ini diceritakan ada seseorang yang baru saja diterima menjadi CPNS di sebuah lembaga. Dari awal dia mengikuti tes CPNS, dia selalu ditanyakan oleh teman-temannya mengenai keyakinannya menjadi CPNS. Apakah yakin untuk menjadi PNS? Karena selama ini PNS selalu dikenal dengan stigma negatifnya. Banyak masyarakat yang menempelkan cap negatif kepada PNS hanya karena tingkah laku oknum tertentu yang selalu melanggar tugas dan fungsi seorang PNS. Namun, tokoh utama ini yang bernama Pak Jaya bertekad untuk membawa perubahan yang positif di lembaga yang dimasukinya dengan cara menerapkan nilai-nilai dasar CPNS, yaitu ANEKA, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sehingga di video itu pun diperlihatkan setelah menerapkan nilai-nilai ANEKA, masyarakat pun puas dan timbul citra positif terhadap PNS di lembaga yang dimasuki oleh Pak Jaya ini. Dari video ini kami ditugaskan untuk mencari penerapan nilai dasar ANEKA dan juga pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar ANEKA. Lalu berlanjut ke hari kedua, di hari Jumat, kami belajar mengenai best dan bad practice dari nilai-nilai ANEKA. Bahwa tidak bisa dipungkiri, pada kenyataannya ada oknum PNS yang selalu melanggar nilai-nilai dasar ANEKA. Pelanggaran ini disebut
dengan bad practice. Sementara mematuhi atau pelaksanaan nilai dasar CPNS disebut sebagai best practice. Kami belajar untuk menganalisa mana yang merupakan best practice dan mana yang bad practice, khususnya yang terjadi di lingkungan instansi yang saya masuki. Dan ketika saya menganalisa bahwa memang benar sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum PNS terhadap nilai-nilai dasar aneka ini. Oleh karena itu, kami pun diminta untuk membuat sebuah mind map yang menjelaskan atau menguraikan berbagai macam contoh best practice dan bad practice beserta indikator mana yang diterapkan atau dilanggar oleh contoh tersebut, dibuat dalam bentuk mind mapping. Bagi saya sendiri, ini merupakan hal yang baru, terutama membuat mind map, sehingga tugas ini pun mengembangkan kemampuan saya untuk membuat mind mapping. Selain tentunya mengembangkan pemahaman saya terhadap materi utama, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Lanjut ke hari berikutnya, kami diminta untuk membuat skenario video yang berisikan tentang video yang harus kami buat, terutama dalam kelompok subkelompok 2, yang menggambarkan bagaimana sih penerapan atau pelanggaran nilai dasar PNS di tempat kerja masing-masing. Di sini bagi saya pribadi merupakan hal yang baru, karena saya adalah penyuka film, tapi saya tidak pernah mencoba untuk membuat sebuah film. Saya bersama teman subkelompok saya berdiskusi membuat sebuah skenario yang menarik dan seperti film-film yang biasa kami tonton, tapi tetap mengutamakan isi yang akan disampaikan, yaitu penerapan dan pelanggaran nilai-nilai dasar PNS. Selain membuat skenario, kami pun diminta untuk membuat video itu, membuat film dari skenario yang kami buat sebelumnya, dengan kami sendiri anggota subkelompok 2 sebagai aktornya atau pemerannya. Di sini pun pengalaman yang baru bagi saya, karena saya belum pernah berakting, jadi membuka dimensi yang baru, benar-benar yang baru. Lalu di hari ini, Senin tanggal 28 Juni 2021, kami diminta untuk mencari masalah yang terjadi di tempat kerja kami yang merupakan masalah prioritas dan harus diselesaikan segera. Penentuan masalah dan solusi ini menggunakan metode analisis yang sudah dipelajari di Anggeda 1. Saya sendiri menggunakan metode analisa APKL untuk menentukan masalah mana beserta penyebabnya yang menjadi top priority yang harus diselesaikan segera. Dengan diakhiri metode analisa McNamara yang akan menentukan solusi mana yang harus dilakukan segera untuk menyelesaikan masalah yang sudah dianalisa sebelumnya. Itulah rangkaian pembelajaran dari Agenda 2 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tutor, yaitu Ibu Insinyur Elpa Simanjuntak, yang sudah membimbing saya bersama teman-teman kelompok saya dalam pembelajaran Agenda 2 ini. Kesan yang saya dapatkan dari Bu Elpa, beliau orangnya baik, sangat ramah, lucu, humoris, sehingga pembelajaran pun terasa sangat ringan. Begitu pula dalam pemaparan materi, beliau menggunakan bahasa-bahasa yang sangat mudah untuk dicerna.
tidak menggunakan istilah yang rumit, tidak menggunakan penjelasan yang berbelit-belit, sehingga materi yang dijelaskan pun sangat mudah untuk dicerna bagi saya sendiri. Itulah pemaparan dari saya mengenai overview pembelajaran Latsar CPNS Blended Learning di tahap agenda 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.